mungkin seperti yang sudah dilihat oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di layar monitor masing-masing, hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Singgart, yaitu food waste disposer gitu. Jadi di sini kita akan mendengarkan apa sih food waste disposer dari Singgart ini dan apa yang akan bisa dipaparkan lebih lanjut dan detail tentang produk ini gitu ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita kehadiran Singgart, dan seperti biasa juga di sesi Product of the Week kita selalu mengundang profesional reviewer istilah kita gitu, dan kita hari ini kembali kehadiran Mas Reza Gautama. Beliau adalah prinsipal dari Go Arsitek Bandung. Selamat siang Mas Reza. Halo, siang Mas Bayu. Terima kasih udah bantu kita lagi Mas. Sama-sama Mas. Oke. Dan juga di sini juga kita sudah kehadiran perwakilan dari Singgart, yaitu Mbak Ulfa Nur Solihat gitu. Jadi Mbak Ulfa ini nanti yang akan memaparkan tentang Singgart, apa sih Singgart itu dan bagaimana teknis produknya seperti apa, dan juga bagaimana cara mendapatkannya. Mungkin saya akan langsung mengundang Mbak Ulfa dan boleh memperkenalkan diri dan boleh juga di-share di awal ini Singgart itu dari mana sih Mbak Ulfa? Selamat siang Mbak Ulfa. Halo siang Mas Bayu. Iya. Jadi Singgart ini mungkin ya kalau misalnya teman-teman tahu lebih dikenal dengan food waste disposer. Nah, kita ini brand yang fokus untuk problem solving masalah yang pasti ada di Indonesia, yaitu sampah. Jadi kita fokusnya ke sampah. Nah, Singgart ini kita hadir untuk mengurangi sampah organik rumah tangga yang pastinya biasanya dihasilkan di dapur. Kayak misalnya contoh sampah organik, kemudian sampah anorganik. Nah, tapi kita fokusnya ke sampah organiknya Mas. Jadi mungkin kalau teman-teman kadang suka bingung kalau misalnya lagi lebaran nggak ada mbak mau buang sampah, bingung. Nah, kita tuh dari masalah itu kita bikin produk yang inovatif gitu. Jadi kita mau fokusin ke pemilahan sampah dari rumah. Sebelumnya terima kasih untuk Katalog Pro, Mas Bayu, Pak Prima, dan tim udah izinin Singgart buat ada di sini. Waktunya berharga banget, kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi tentang Singgart, dan juga thank you Mas Reza waktunya mau jadi preview nih di Singgart gitu. Oke, sebelumnya aku mau kenalin dulu kalau Singgart ini kita berada di naungan PT Adon Kardiak Alpha. Nah, PT Adon Kardiak Alpha ini kita sebenarnya punya dua produk yang memang dua-duanya ini kita fokus untuk memilah sampah. Nah, si PT Adon Kardiak Alpha ini kita udah hadir di Indonesia dari tahun 2015, yang pastinya tahun ini adalah tahun ke-9 kita ada di Indonesia. Nah, saat ini Ufa mau bahas mengenai salah satu produk dari Adon Kardiak Alpha, yaitu Singgart. Sebenarnya kita ada satu lagi, Sankyo Incinerator, tapi ini pemilahan sampahnya lebih ke pemerintah. Jadi kalau misalnya Singgart itu hanya untuk sampah organik rumah tangga, tapi Sankyo Incinerator kita kapasitasnya lebih besar, jadi lebih ke pemerintah, ke desa yang memang kuantiti sampahnya lebih banyak gitu. Nah, kita ada di Indonesia menghadirkan produk inovatif itu kita mau menciptakan lingkungan modern yang sehat dan higienis, yang pastinya kita bisa awali dari rumah tangga gitu ya Mas Mbak. Jadi si Singgart ini kita juga sudah direview dan tersertifikasi ramah lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi yang pasti produk kita ini nggak akan mencemari lingkungan, nggak akan mencemari air karena kita sudah tersertifikasi ramah lingkungan gitu. Kemudian saat ini juga kita sudah memiliki beberapa distributor di seluruh Indonesia. Kita juga masuk ke proyek seperti interior yang sedang ngerjain proyek, kemudian kontraktor, dan juga toko-toko mitra yang memang fokus ke produk-produk sanitari gitu. Mungkin di sini ada yang belum tahu ya Singgart itu apa. Nah, Singgart ini food waste disposer yang lagi-lagi kita fokus ke mengurangi sampah. Nah, cara kerjanya seperti apa? Boleh dilihat videonya, Oka ada share sedikit.
dari Singgard ini kita mungkin banyak orang yang tahu Mas kalau misalnya cara kerjanya tuh seperti blender gitu. Tapi sebenarnya kita secara gaya menghancurkannya tuh sedikit sama, cuman kita berbeda karena kita nggak pakai blade, kita nggak pakai pisau, tapi kita pakai plat yang berputar. Jadi sistem kerjanya tuh kurang lebih kayak diparut sama dinding penggilingnya gitu. Oke, jadi itu untuk potongan berupa hasil akhirnya berupa potongan-potongan kecil ya Mbak ya? Betul, jadi partikelnya udah cukup kecil. Oke, itu bisa ngancurin apa aja Mbak? Kalau misalnya kan kadang kita ada tulang-tulang, mungkin tulang-tulang ayam atau duri-duri ikan kayak gitu-gitu, itu apa bisa hancur juga atau dia lebih yang kayak soft kayak kulit buah atau bekas potongan sayur kayak gitu? Kalau misalnya untuk tulang kita bisa sih Mas, kayak misalnya tulang ayam, tulang ikan. Tapi kalau misalnya kayak tulang iga sapi, tulang babi itu kita nggak bisa karena memang kita yang paling keras tuh cukup sampai tulang ayam gitu. Jadi tetap aman walaupun kita makan tulang-tulangan tuh tetap aman masuk ke dalam Singgard. Oke. Nah, Mbak Alfa, saya jadi ada mau nambahin pertanyaan dari Mas Reza. Itu kan kalau misalnya tadi Mbak Alfa bilang mungkin kalau benda-benda keras itu terbatas sampai dengan tulang ayam ya, kurang lebih gitu ya. Kalau sapi ataupun yang besar-besar tuh mungkin belum bisa terurai gitu atau belum bisa tercop gitu di sini. Nah itu kalau misalnya sampai ya kita nggak sengaja ada benda keras gitu ya yang sampai masuk sini, itu apakah nanti mekanismenya seperti apa Mbak gitu? Apakah ada sensor ataukah apakah ada yang Singgardnya akan berhenti sendiri gitu? Karena kan kalau kita lihat ini kan pasti ada motornya gitu ya yang bekerja, dan kalau misalnya mungkin sering dapat yang keras-keras takutnya cepat rusak atau aus gitu Mbak biasanya. Jadi kan memang kita hanya bisa sampai tulang ikan, tulang ayam. Nah kalau misalnya nggak sengaja kemasukan, biasa sih Mas Mbak kalau misalnya user yang nggak sengaja kemasukan, kalau lagi cuci piring nggak sengaja kemasukan itu sendok, sumpit. Nah itu nanti Singgardnya akan mati otomatis Mas. Jadi karena Singgardnya nggak kuat untuk ngancurin si sendok tersebut, nanti dia akan mati otomatis. Jadi platnya akan berhenti sendiri. Kita ada safety first-nya di bagian bawah ini, di bagian bawah Singgardnya ini. Nanti dia akan muncul tombol merah yang menunjukkan bahwa Singgardnya itu telah mati otomatis. Nah nanti sendok yang menyangkut kita bisa langsung ambil aja dari bagian atas Singgardnya. Kita bisa ambil dari lubang singnya. Coba saya kasih. Wah, jadi lompat-lompat nih Mbak ya. Maaf ya Mbak. Oh, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau misalnya mati otomatis, Masnya bisa ambil dari lubang ini. Langsung ambil aja, itu aman banget. Jadi, walaupun nggak sengaja kemasukan, karena kan memang human error tuh pasti ada ya Mas Mbak. Jadi, kita udah adain safety-nya sih. Jadi, nanti tombol reset-nya akan muncul. Itu Masnya boleh ambil manual pakai tangan di sini, si sesuatu yang menyangkut, kemudian bisa nyalain Singgardnya kembali gitu. Jadi sebenarnya aman banget kalau misalnya nggak sengaja kemasukan gitu. Dan juga nggak akan merusak si spare part yang ada di dalam Singgardnya sih. Jadi aman banget pasti gitu. Nah ini Ufa ada contoh before after kitchen yang belum pakai Singgard dan yang udah pakai Singgard. Nah ini kan ada pipanya. Pipanya ini tetap kita pakai Mas. Jadi sebenarnya kita sesuaiin lagi saat instalasi. Misalnya kita kan kalau dari Singgard itu pipanya kita sediain pipa fleksibel aja yang seperti ini. Nah kalau misalnya mau pakai pipa bawaan sink juga boleh. Jadi kita sebenarnya tidak menuntut harus pakai punya kita gitu. Kalau misalnya usernya punya, dia mau kualitasnya lebih bagus yang dia punya karena bawaan sink itu juga tetap boleh gitu. Oke, kamu mau tanya nih Mbak, kalau misalnya di apartemen kan biasa tiap unit diwajibkan pakai grease trap ya. Nah kalau untuk Singgard sendiri, apa kita masih perlu pakai grease trap gitu? Oke, kalau misalnya grease trap kan memang fungsinya itu menyaring minyak dan lemaknya Mas ya. Jadi sebenarnya fungsinya sama Singgard itu sedikit berbeda. Kalau misalnya Singgard kita fokus ke mengurangi sampah organiknya. Kalau misalnya grease trap fokus ke mengurangi minyak dan lemaknya. Nah kalau misalnya mau tetap pakai grease trap, nah nanti limbah yang dihancurkan oleh Singgard itu akan tersaring lagi Mas grease trap. Nah kalau misalnya tetap mau pakai nih, nah itu nanti akan disambunginnya di sini Mas. Jadi setelah Singgard, sebelum ke pipa pembuangannya akan ada grease trapnya dulu di sini.
Oh, oke. Nah, tapi nanti hasil hancur dari singgatnya akan tersaring dulu di grease trap. Nah, biasanya hal tersebut dipakai kalau misalnya user mau ambil ampasnya untuk pakan ternak, kemudian untuk kompos. Nah, itu bisa singgard kemudian disambungkan ke grease trap. Tapi kalau mau cari cara yang efektif, yang lebih simple, nah kita pakai singgard tapi nggak usah lagi disambungkan dengan grease trap karena secara fungsi itu agak berbeda sedikit, fokusnya berbeda. Tapi misalnya Mas Reza juga bingung, saya fokus ke grease trap karena mau ngurangin minyak lemak, tapi mau pakai singgard juga. Nah, kalau untuk minyak dan lemak, karena bicara dapur kan nggak melulu tentang rebusan doang ya Mas ya, pasti ada goreng-goreng. Nah, kalau pakai singgard tetap bisa Mas masukin minyak, tetapi nggak boleh minyak jelantah yang sisa menggoreng ayam tuh dituang sengaja tuh nggak boleh. Tapi kayak sisa makan di alat makan, di penggorengan, itu tetap aman masuk ke dalam singgard karena nanti akan larut bersama sabun saat cuci piring, dan juga nggak akan bikin mampet atau menumpuk di pipa karena kita singgard sendiri ada sistem pendorongnya gitu. Jadi kalau pakai grease trap boleh, tapi alternatifnya nggak pakai lebih bagus gitu. Oke, jadi sangat ngebantu ya Mas ini untuk mungkin Bapak Ibu yang punya proyek-proyek rumah-rumah milenial atau apartemen gitu ya, karena ini akan sangat memudahkan khususnya sampah-sampah organik untuk bisa dilarutkan atau udah nggak pusing lagi untuk bongkar-bongkar dan ngumpulin. Berarti ini kalau udah pakai singgard ini udah nggak perlu lagi ya kasarnya kita bersihin di sink kita sisa-sisa makanan gitu ya Mbak Ulfa ya, karena itu akan tercop dan akan langsung disalurkan ke pembuangannya seperti itu ya Mbak Ulfa ya. Betul. Jadi pas cuci piring sekalian aja nyalain singgardnya, dan itu langsung masukin aja sampah-sampah yang biasanya ada di saringan lubang sink. Biasa kalau kita cuci piring kan sampah-sampahnya kesaring di lubang sink ya Mas ya. Nah itu langsung aja dinyalain singgardnya dan langsung dimasukin, itu sampahnya udah hempas sih dari dapur gitu. Oke. Perlu singgard. Nah, sebenarnya fokus utama kita kan mengeluarkan solusi itu karena ada masalah ya Mas Mbak. Nah, ini permasalahan umum yang biasa kita temuin di dapur. Nah, dapur ini nggak cuma dapur rumah tangga, dapur resto, hotel, rumah sakit, itu pasti kita temuin hal yang sama. Nah, yang pertama kita pasti nemuin sampah basah yang selalu dan lagi-lagi mengundang tikus dan serangga. Kayak kecoa, tikus itu pasti ada di dapur deh kalau misalnya ada sampah organik. Kemudian sampah sisa makanan, nah ini yang tadi kalau misalnya kita lagi cuci piring nggak pakai singgard ya sampahnya akan seperti ini, kita harus bersihin pakai tangan dan digeprek-geprek tuh saringannya dan masukin ke tong sampah. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya nggak sengaja kemasukan sampah-sampah yang seperti di gambar nomor 2 itu pasti bikin saluran pipanya tuh jadi mampet ya Mas Mbak, karena sampahnya itu berada di pipanya. Jadi kalau nggak pakai singgard nggak ada dorongan, hanya dorongan air aja, udah dipastikan kalau misalnya ada sampah itu pasti mampet. Kemudian grease trap yang bau menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah Bapak Ibu yang di sini di rumah atau di apartemen pakai grease trap itu udah pengalaman banget, pasti harus maintenance berkala, bersihin berkala si grease trapnya yang mohon maaf agak baunya juga karena itu kan bau minyak dan lemak, udah pasti bau banget dan itu agak mengganggu kalau misalnya apalagi kalau ada tamu. Nah itu pasti ngeganggu banget. Jadi solusi dari grease trap yang suka bau kita bisa pakai singgard. Kemudian kantong sampah yang bocor itu biasa ditemuin di depan rumah, tong sampahnya bocor, digigitin tikus, digigitin kucing. Karena apa? Karena di dalamnya ada sisa ikan, sisa tulang. Nah, hal-hal tersebut tuh kita harus hindarin dengan cara memilah sampah dari rumah. Boleh di next, Pak? Nah, kemudian pemakaian singgard ini kita bisa pakai di apartemen ataupun landed house. Nah, untuk apartemen ini biasa user agak ragu karena pipa saya panjang-panjang, pipa saya agak panjang terus belok-belok, itu nggak bikin mampet, itu nggak akan bikin mampet karena singgard ini kita ada sistem pendorongnya. Kemudian di rumah juga di landed house biasanya rumah-rumah lama saya nggak pakai bak kontrol, saya langsung ke selokan, itu nggak mencemari lingkungan. Kadang-kadang nggak masukin sampah aja, saya punya selokan tuh karena banyak sabun,
itu mencemari lingkungan, Mbak. Nah, dengan Singgat ini aman banget karena sebenarnya kan sampah yang kita hancurkan itu adalah sampah organik yang dimana itu akan terurai alami, which is ini lebih baik dibanding kita buang air sabun gitu. Jadi aman banget pakai untuk rumah dan blended house. Nah, ini perbedaan Singgat dan grease trap tadi di awal juga kita udah bahas. Kalau misalnya grease trap fungsinya itu lebih ke menyaring minyak dan lemak, kalau misalnya Singgat kita fokus mengurangi sampah organiknya gitu. Nah, cara kerja Singgat sendiri kita gampang banget cara pakainya. Boleh di Oke, mungkin suaranya tidak terdengar, Mas Prima. Boleh diulang? Oke, saya sambil nunggu Mas Prima juga share screen, saya izin tanya juga lagi ya, Mbak Ulfa ya. Tadi Mbak Ulfa kan sampaikan pemakaian Singgat tuh limbah organik cukup mudah gitu ya, bisa di apartemen atau perumahan gitu. Dan juga tadi sempat sampaikan tentang masalah plumbingnya, pipanya gitu. Mesti ada treatment atau pipa khusus nggak sih Mbak untuk pengaplikasian Singgat ini di mungkin apartemen beda atau rumah beda gitu? Sebenarnya untuk treatment khusus sih nggak ada Pak, tapi kita ada maintenance yang bisa dilakukan mandiri sama user. Oh gitu, jadi nggak perlu disiapin kayak tadi pipanya harus yang tipe apa gitu. Jadi pipa yang existing tuh udah bisa digunain gitu ya. Bisa. Nah ini juga silakan Mas Reza. Ya, soalnya kalau tadi lihat beberapa foto sama videonya, kayaknya alatnya tuh lumayan berat dan ditempelin ke sink. Nah itu tuh sinknya harus khusus sink tertentu, atau misalnya saya udah punya sink existing nih, langsung kita pasang aja gitu, gimana Mbak? Singkat ini bisa dipasang untuk dapur baru ataupun dapur lama. Kemudian untuk sink existing yang kadang tuh rumahnya udah rumah lama, nah sinknya juga materialnya stainless dan agak tipis, dan itu juga kita udah survei sih Mas, nggak akan merusak sinknya sama sekali. Walaupun yang premium itu kita beratnya di 11 kilo, deluxe-nya yang hitam itu di 8 kilo, itu tetap aman karena memang Singgat ini kita pakai teknologi Amerika dan didesain emang khusus untuk menggantung di bawah sink. Jadi kita nggak perlu pakai tatakan lagi di bawah, jadi menggantung aja itu udah aman. Oke, soalnya kan kayaknya lihat itu juga kan mesinnya berputar gitu, takutnya ada getaran yang kayak mungkin micu sinknya narik atau gimana gitu. Aman ya Mbak ya so far? Ya, aman. Kita walaupun Singgatnya bekerja, bergetar, kita ada kalung atau klem pengunci afurnya. Jadi di Singgatnya di atas. Sorry, kedengeran Mas? Ya, kedengeran. Bapak. Jadi di lubang sinknya itu kita akan gantikan afurnya dengan afur Singgat. Nah, di afur Singgatnya kita ada pasang kalung pengunci afur. Oke. Jadi nggak ribet lagi ya Mbak Ulfa ya. Jadi bagi yang tertarik untuk bisa mendapatkan Singgat itu tinggal hanya menambahkan Singgat di bawah wastafelnya atau di sinknya itu ya. Banyak orang berpikir single food waste disposer bekerja seperti layaknya blender dengan pisau yang berputar, memotong, dan menghancurkan limbah organik. Nyatanya, Singgat Food Waste Disposer bekerja menggunakan plat yang berputar dengan gaya sentrifugal terhadap cincin penggiling, di mana gaya tersebut akan memaksa limbah sisa makanan terurai menjadi partikel kecil yang sangat halus, sehingga partikel tersebut akan larut bersama air. Setelah menjadi partikel-partikel yang halus, maka air akan mengalirkan partikel melalui cincin penggiling dan keluar dari pembuangan menuju pipa air limbah pada rumah Anda. Ingat ya, jangan menggiling sampah tanpa menyalakan air, karena air merupakan media penting untuk mengalirkan partikel sampah. Oke, baik. Oh, ternyata seperti itu ya. Tetap pada saat menyalakan Singgatnya, tetap juga disarankan ada digunakan juga air mengalir ya, seperti itu. Aku langsung lanjut ke cara penggunaan Singgatnya saja ya Pak ya?
Boleh, silakan Bu Rosa. Jadi cara penggunaan singkat ini sangat amat gampang ya Pak ya. Jadi kalau kita punya sampah, kita bisa langsung taruh aja ke sink cuci piringnya, lalu kita nyalakan airnya Pak. Nah, airnya ini harus yang pertama dinyalakan. Jadi kalau misalkan kita tidak punya air atau lagi mati lampu, itu tidak bisa digunakan Pak si singgatnya, karena si airnya ini adalah media utama untuk mengalirkan sampahnya ke pipa pembuangan, seperti itu. Lalu kita nyalakan remote wirelessnya dan masukkan sampahnya secara pelan-pelan aja, nggak usah langsung banyak-banyak, nanti si singgatnya ini akan langsung menghancurkan sampahnya. Nah, si airnya ini akan membantu mengalirkan sampahnya ke pipa pembuangan, seperti itu. Nah, si singgatnya ini kalau misalkan emang suaranya sudah agak halus, boleh dimatikan si singgatnya, lalu matikan airnya. Jadi si singgatnya ini harus jika sudah selesai ini, si singgatnya akan halus Pak suaranya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sampahnya, masih ada sampahnya nih, si singgatnya ini akan bersuaranya akan lebih kasar aja Pak, seperti itu. Oh, jadi tandanya sampahnya itu sudah halus atau sudah bisa diurai gitu ya? Dibuang, itu tandanya suara dari singgatnya itu akan lebih halus ya Mbak, daripada misalnya sampah-sampah yang baru saja masuk ke dalam pipa pembuangan, seperti itu. Betul. Jadi singgatnya ini akan secara otomatis suaranya akan halus kembali, seperti itu. Nah, itu mendeteksi kalau sampahnya itu sudah tidak ada lagi di rotari si singgatnya ini, seperti itu Pak. Oke. Baik. Kalau dari sinknya itu langsung dimasukin pakai tangan gitu aja ya Mbak ya? Nah, bahaya nggak kira-kira? Biasanya emang agak takut sih para customer nanya kayak gitu. Kalau misalkan emang takut untuk masukkan sampahnya pakai tangan, kita pakai stopper Pak. Jadi si singgatnya ini akan ada alat pembantu dorong si sampahnya, seperti ini. Jadi si sampahnya ini akan dibantu didorong oleh stopper Pak. Nanti pembelian singgatnya ini sudah ikut stoppernya. Jadi kalau misalkan emang takut masukin dengan tangan, boleh dorong dengan stoppernya. Nanti si singgatnya ini akan langsung menghancurkan sampahnya, seperti itu. Kalau misalkan ada Bapak Ibu takut masukin sampahnya dengan tangan, tenang aja, karena singgat ini tidak menggunakan mata pisau, melainkan plat yang berputar secara sentrifugal. Jadi untuk tangan masuk sebatas jempol aja itu aman kok Pak, seperti itu. Ya, jadi tidak akan ada kendala atau cedera dalam menggunakan singgat ini, seperti itu. Oke, menarik. Jadi itu ada pada saat pembelian singgat juga ada aksesoris yang juga akan didapatkan ya Mbak ya? Iya betul Pak. Jadi sudah include semua dengan pembelian singgatnya. Oke, baik. Nah, saya juga langsung ingin menanyakan tadi Mbak Ulfa sempat sampaikan singgat itu ada tipe-tipenya, ada berapa tipe dan ukuran sih Mbak sebetulnya mengenai untuk singgat ini sendiri. Nah, untuk tipenya kita ada 2 tipe Pak. Maaf agak berisik ya, saya lagi WFH juga di rumah. Jadi kita ada punya 2 tipe, yaitu Premium Series dan Deluxe Series. Untuk Premium Series ini torsinya lebih besar dari Premium Series, yaitu di 1 horsepower. Jadi kalau misalkan emang kebutuhannya lebih banyak, kita bisa pakai si Premium Series ini. Karena apa? Karena si Premium Series ini lebih cepat menghancurkan sampahnya, karena rotary speednya lebih cepat juga dari si Deluxe Series ini gitu. Jadi kalau misalkan di rumah ada 6 orang lebih, boleh pakai Premium Series ini, atau buat restoran atau bar kecil itu boleh sih Pak pakai si Premium Series ini, seperti itu. Nah, Deluxe Series ini bisa dilihat sendiri kalau misalkan si singgat Deluxe Series ini cukup silent juga. Kenapa? Karena torsinya juga cuma 075 horsepower. Kenapa kita pakai tambahan si mode silent di Premium Series? Karena Premium Series ini torsinya lebih besar, jadi kita tambahkan peredam suaranya. Jadi untuk suaranya dua-duanya sama-sama silent aja sih Pak, seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk instalasi sendiri yang dibutuhkan tuh tarikan listrik berarti ya? Iya betul. Untuk aku kasih spesifikasi singkatnya ya Pak ya. Nah, untuk Premium Series ini ada di 750 watt dan Deluxe Series di 560 watt gitu Pak. Jadi kalau si Premium Series ini emang lebih besar juga sih Pak wattnya gitu. Tapi kadang-kadang kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan para customer, seperti itu. Nah, untuk grinding chambernya kita juga udah pakai stainless steel Pak. Jadi aman untuk si benda-benda keras yang masuk ke dalam singgat. Tadi kan Mbak Ulfa bilang kalau kita tidak boleh masukkan tulang sapi atau yang berbahan lebih keras dari tulang ayam. Jadi kita pakai stainless steel, lapisan stainless steel di grinding chambernya agar lebih aman jika ada sesuatu benda keras yang masuk ke dalam singgat, seperti itu. Jadi tidak akan merusak si grinding chamber grinding chamber di mesin singgat ini. Lalu untuk kapasitinya sebenarnya kita nggak punya kapasiti sih Pak. Si sampahnya ini bisa dihancurkan secara bersamaan, tapi dengan cara pelan-pelan aja gitu masukin ke dalam singgatnya.
seperti itu. Karena di restoran-restoran pun kita sudah bantu pasang dan so far aman sampai saat ini seperti itu. Lalu untuk beratnya si premium series ini di 11 kg dan si deluxe series ini di 8 kg, dan ini tidak akan merusak si sink yang dipasangkan oleh singgatnya. Karena apa? Karena kita sudah didesain menggantung di bawah sink cuci piring seperti itu. Oke. Kalau untuk lubang pembuangannya ada spesifikasi khusus nggak sih Mbak? Kan kadang maksudnya nggak semua lubang pembuangan tuh sama gitu. Kira-kira cocok nggak sama mesin singgat? Mesin Untuk lubang singgatnya sendiri. pembuangannya Pak ya? Nah, untuk lubang pembuangannya itu kita di minimal itu 1,5 inci Pak. Itu masih aman untuk singgat seperti itu. Karena kan singgat juga punya sistem pendorong, jadi aman untuk pembuangannya kecil seperti itu. Karena kan ada beberapa rumah yang existing customer kita yang emang si pipa pembuangannya ini kecil, tapi untuk sampai saat ini masih aman Pak. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya menambahkan Mas Reza lagi gitu ya. Dari spesifikasi ini, mungkin dari Singgat sendiri pernah mungkin ada survei atau mungkin dites gitu ya, Mbak, untuk sampah-sampah yang masuk dalam Singgat itu bisa terurai atau tercopnya itu berapa lama ya, Mbak? Nah, karena kita pakai juga Pak di workshop, kita bantu untuk lihat cara penghancuran ini berapa lama, itu sekitar 1 kali 24 jam udah nggak ada pas sampahnya kita dilihat di bak kontrol sendiri gitu. Jadi di workshop kita pakai juga buat sendiri, kita coba untuk berapa lama untuk menghilangkan sampah yang ada di bak kontrol ataupun di selokan kita, itu waktunya 1 kali 24 jam udah hilang sih, seperti itu. Karena terurai oleh bakteri yang ada di bak kontrol. Oke. Berarti di dalam bak kontrol itu maksudnya yang yang seperti kayak tadi ya, kayak apa namanya, bukan pipa, kayak botol gitu ya, Mbak? Itu maksudnya bak kontrolnya itu atau yang bak kontrol yang di luar, Pak? Bak kontrol yang di luar sih Pak, karena kan setelah dihancurkan akan dialirkan ke bak kontrol. Nah, di bak kontrol itu sampahnya akan terurai secara alami dalam waktu 1 kali 24 jam seperti itu. Okay. Jadi di Singgatnya ini tidak ada penampungan. Si Singgat ini hanya untuk mengaturkan sampahnya saja Pak, seperti itu. Oke, jadi selama airnya dialirin, kita cukup mencet tombol wirelessnya aja, dia nanti ngancurin sendiri ya? Iya, betul banget Pak Reza, seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk instalasi sendiri, biasa sistemnya gimana sih? Kita beli produk aja atau nanti bisa dibantu sama tim Singgat buat instalasi di lapangan? Nah, untuk instalasinya kita ada beberapa support teknisi juga di luar kota, Pak. Dan untuk Jabodetabek juga kita bisa bantu pemasangan, kita menyediakan teknisi. Jadi setelah kita terima orderan, kita bantu untuk set schedule teknisi untuk pemasangannya. Seperti itu. Caranya cukup mudah sih Pak untuk pemasangannya gitu. Jika memang tidak ada teknisi di luar kota, kita bantu untuk tinjau melalui video call dengan teknisi kita, seperti itu. Oke, ini contoh yang premium dan deluxe ya Mas. Nah, tadi kan Mas Reza ada pertanyaan kalau misalnya singgatnya 11 kilo itu merusak sink atau enggak. Nah, ini kita ada contohin untuk sink yang double sink dan yang single sink. Nah, ini nggak akan merusak sink sama sekali karena memang Singguard ini didesain menggantung di bawah sink cuci piring. Kemudian untuk pipa pembuangannya sendiri yang deluxe boleh dilihat ini pipa pembuangannya ada di bawah. Nah, yang premium ini ada di bagian belakang, ada di samping, dan ini tetap aman. Jadi untuk existing kitchen udah pipa pembuangannya di atas, di bawah, di samping itu tetap bisa Pak. Gitu. Nah, ini fitur-fitur Singguard yang ada di Singguard aja. Nah, untuk wireless remote-nya kita berwarna putih ya Pak, ukurannya 7 cm, ini bisa ditempel di mana aja. Misalnya contoh Mas Reza atau Mas Bayu mau jauhin nih dari jangkauan anak-anak, biar anak-anak nggak mainin Singguard-nya, nggak nyalain sembarangan. Nah, ini wireless remote-nya bisa ditempel di mana aja. Mau ditaruh di atas kabinet, di dalam lemari, atau mau dibawa-bawa ke kamar juga boleh. Nah, ini jaraknya itu 5-10 meter Mas. Jadi kalau kita tempel jauh dari dapur, atau mau taruh di kamar 10 meter juga masih bisa. Kemudian untuk Singguardnya sendiri kita udah kedap suara, udah silent banget, nggak berisik, tetapi kembali lagi tergantung sampah apa yang lagi kita hancurin. Kalau misalnya Mas dan Mbak lagi hancurin tulang ikan atau tulang ayam dengan sedang menghancurkan kulit jeruk, itu pasti suaranya berbeda ya Mas. Jadi kalau misalnya hancurin tulang itu jauh lebih agak ada suaranya. Kalau misalnya jeruk aja itu udah pasti silent gitu. Kemudian untuk listriknya sendiri, yang deluxe series yang hitam itu di 560 watt, yang premium di 750 watt. Nah, ini kita udah survei Pak. Jadi kalau misalnya pemakaian sebulan, sehari pakai itu 3 kali dan 1 kali pemakaian itu 1 menit.
Nah, biaya listrik dan airnya itu cuma 7.000 aja per bulan. Tetapi kalau misalnya pemakaian untuk resto yang benar-benar 24 jam pakai itu biasanya listriknya lebih dari itu. Nah, untuk pemakaian rumah tangganya itu cukup hemat, hanya 7.000 per bulan. Kemudian untuk kapasitas penggilingannya ini kita yang premium udah sampai 1.600 mili. Nah, tetapi kita bisa, Mas, kalau misalnya mau hancurin sampah tuh sebanyak-banyaknya. Sekarung, 2 karung tuh aman, tetapi masukinnya harus perlahan, harus sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya kita masukin sampahnya banyak-banyak, nggak masalah, asal masukinnya bertahap. Nah, di Singkat ini, di dalamnya kita nggak nampung seperti yang diinfo Mbak Rizka, jadi kita akan langsung dialirkan melalui pipa pembuangan. Jadi walaupun kita masukin sampahnya banyak, nggak akan terjadi masalah karena setelah dihancurkan langsung ngalir ke pipa pembuangan. Gitu. Nah, kemudian untuk garansinya sendiri kita 2 tahun ya Pak, dengan price list terlampir itu kita bisa extend lagi garansinya sampai 5 tahun. Nah, biasanya kan orang-orang mikir garansinya cuma 2 tahun, tapi daya pakainya bisa sampai 8 tahun. Nah, itu kita bisa extend Pak, dari 2 tahun sampai 5 tahun. Kemudian yang digaransikan itu adalah yang pastinya unitnya, motornya kalau misalnya rusak dalam masa garansi itu kita langsung ganti baru. Dan sistemnya juga cepat banget, kita kunjungan ternyata ada kendala mau ganti baru, sama masih garansi kita langsung ganti. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Kemudian yang digaransikan lagi adalah spare part-nya. Kalau misalnya ada salah satu spare part yang rusak karena memang error dari unitnya, itu kita ganti free. Kita claim free, kita cover semua garansinya. Kecuali ada human error, contohnya remote wireless-nya kemasukan air. Dia sengaja taruhnya di bawah ataupun nggak sengaja nyemplung. Nah, itu kan karena kesalahan dari user, itu kita selama masa garansi kita cover 50% dari harga spare part-nya gitu. Kemudian untuk teknologinya sendiri kita udah pakai teknologi Amerika yang dimana spare part-nya atau suku cadangnya itu udah pasti terjamin. Yang pasti after sale service-nya kita untuk maintenance dari kita semua, kita maintain user dan juga SIM guard-nya yang pastinya selama pakai akan terus merasa nyaman dan awet. Gitu. Kalau untuk maintenance-nya sendiri biasanya berapa lama sih Mbak? Harus berapa lama sekali? Kalau maintenance kan kita ada 2 ya Mas, di flashing maintenance dan service berkala. Mungkin Mbak Rizka boleh di-share bagian maintenance. Nah, untuk flashing maintenance ini kita nanti bisa lakukan mandiri, Mas, 1-2 minggu sekali. Di atas. Nah, ya. Nah, untuk maintenance sendiri kita ada 2, Mas, flashing maintenance dan service besar. Nah, flashing maintenance ini bisa Mas Reza atau Mbak di sini lakuin mandiri 1-2 minggu sekali. Jadi caranya tutup aja lubang sinknya dengan sink stopper dari kita, kemudian isi air setengah sink dan nyalain SIM guard-nya. Jadi si SIM guard-nya ini nggak menghancurkan sampah, melainkan hanya mendorong air aja. Gitu. Itu bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Kemudian servis besar ini, bisa dilakukan tiap 6 bulan sekali, Mas. Jadi kalau misalnya Mas tiap hari pakai, nah itu harus kita maintain tiap 6 bulan. Nah itu nanti yang reminder juga tim kita, Mas. Jadi kita yang akan WhatsApp Mas kayak, Mas, Mbak, ini udah waktunya untuk servis besar. Mau kita bantu schedule untuk kunjungan hari apa, nanti dari kita. Jadi nggak perlu lagi dicatat-catat kapan harus servis, karena nanti kita akan remind sendiri. Gitu. Kemudian kalau merasa Mas atau Mbak, aku pakainya nggak tiap hari, aku pakainya jarang. Nah itu biasa kita maksimal 1 tahun sekali untuk servis besarnya. Kemudian yang dilakukan saat servis besar itu, kita yang namanya alat elektronik tiap hari dipakai itu tetap harus di-maintain. Nah, kita ada isi gemuk pada SIM guard-nya. Jadi ini tuh seperti pelumas. Biasanya tuh plat atau rotarinya kadang-kadang kalau terus-terusan dipakai itu agak berat, agak terhambat gitu. Nah, itu boleh kalau misalnya kita pakein si gemuknya. Jadi dia perputarannya akan seperti semula gitu. Mbak Ulfa, saya jadi mau tanya deh Mbak. Ini kan kita mungkin yang namanya produk yang bergerak terus gitu ya. Itu yang sering biasanya
cepat fast moving partnya itu di bagian mananya ya Mbak? Apakah mata dari singgatnya gitu atau mungkin di bagian mananya Mbak Ufa? Itu di bagian ini Pak, yang di tengah-tengah yang ada warna kuningnya. Nah itu nanti gemuk atau pelumasnya kan hilang. Nah nanti plat yang berputar di tengah-tengah itu akan sedikit terlambat, akan melambat dibanding pas awal-awal beli gitu. Jadi perputaran yang tadinya oke, kencang menjadi kurang maksimal karena pelumasnya tuh lama-lama habis gitu. Malah di sini platnya malah kemungkinan besarnya malah tetap terus bertahan ya Mbak? Kalau untuk platnya sendiri dia bertahan, nggak akan rusak. Nah ini untuk harganya ya Mas. Kalau untuk harganya kita mulai dari 6 jutaan aja yang di Lux Series. Ini sudah include free ongkir, free instalasi di Jabodetabek. Kemudian kota-kota besar di Indonesia juga kita sudah free instalasi. Jadi kita udah support teknisi di kota-kota besar di Indonesia. Kayak Medan, Bandung, Bali, kalau ada user di sana atau ada kebutuhan klien mau pasang di sana, itu dari kita bisa untuk bantu instalasinya. Gitu. Oke, next. Nih, SingGuard bikin mampet nggak sih? Pasti kan user baru atau Mas atau Mbak yang belum pernah coba pakai, itu pasti kadang-kadang kita nggak masukin sampah ke lubang sink aja tuh kadang-kadang bikin mampet. Apalagi kalau kita sengaja masukin sampahnya gitu kan. Nah, ini Ufa ada kasih ilustrasi videonya, boleh di-play. Ini adalah contoh di workshop kita. Pipanya itu agak ke atas ya Pak, boleh dilihat. Ini sebelum dinyalakan SingGuard-nya. Kemudian nanti setelah dinyalakan dia akan terdorong sendiri. Oke, jadi ini yang warna merah ini menggambarkan airnya ya Mbak ya? Atau sampah? Jadi air dari kita ada contoh masukin buah naga. Nah ini kalau nggak dinyalain SingGuard-nya, nanti SingGuard-nya akan nanti airnya akan tetap ngendap aja di situ. SingGuard Food Waste Disposer bikin mampet saluran pembuangan? Tidak, karena limbah makanan akan digiling sampai partikel yang sangat kecil sehingga akan larut terbawa oleh air. SingGuard juga memiliki tenaga dorong air pembuangan seperti pompa air. Oke, jadi sebenarnya sama aja, Mas, Mbak, itu ilustrasinya seperti ini. Jadi nggak akan bikin mampet karena kita ada sistem pendorongnya kayak pompa air. Jadi nggak akan ditumpuk ataupun menumpuk di pipa pembuangan gitu. Nah, kemudian ini contoh sampah-sampah yang bisa dihancurkan sama SingGuard. Nah, contohnya ada tulang ikan, kulit buah, sayur-sayuran, tulang ayam, kulit udang, kepala udang, atau kayak cabai, itu bisa masuk ke dalam SingGuard. Jadi pokoknya sampah yang paling keras itu adalah tulang ayam. Tulang ayam ya. Tulang ayam sama tulang ikan, kepala ikan. Kemudian minyak boleh nggak sih masuk ke dalam SingGuard? Nah, udah pasti minyak dalam kuantiti banyak seperti minyak jelantah itu benar-benar nggak boleh masuk ke dalam SingGuard karena sebenarnya dengan SingGuard ataupun tidak pakai SingGuard itu tetap tidak disarankan untuk masukin minyak ke dalam lubang sink. Jadi pakai SingGuard boleh nggak masukin minyak? Boleh, tapi tidak dengan minyak jelantah sisa menggoreng yang sengaja dituang ke dalam SingGuard tuh nggak boleh. Kalau boleh tahu, kalau misalnya terjadi terlalu over gitu ya, minyak yang terbuang ke dalam wastafel yang sudah menggunakan SingGuard, yang akan terjadi itu seperti apa, Mbak? Kalau misalnya benar-benar nggak sengaja kemasukan ya Pak, banyak banget. Nah, itu paling nanti di pipanya, karena banyakkan minyak dan lemak itu akan terjadi penumpukan, tapi di SingGuard-nya tidak akan rusak sama sekali. Paling nanti tim kita akan bantu kunjungan dan pompa pipanya gitu. Kalau memang nggak sengaja kemasukan minyak yang banyak banget gitu. Tapi nanti teknisi kita pasti akan bantu jika terjadi hal tersebut. Tuh. Nah, ini hal yang diperhatikan dalam penggunaan SingGuard. Nah, ini yang tadi sampah apa aja yang boleh masuk ke SingGuard dan ini sampah yang nggak boleh masuk ke SingGuard. Nah, udah pasti sampah anorganik itu nggak boleh masuk karena nggak bisa hancur, kayak botol, sendok,
ataupun tisu basah tuh nggak bisa. Kemudian tulang-tulang yang besar, kulit kerang, cangkang kepiting juga nggak bisa karena plat kita nggak kuat untuk menghancurkan tulang-tulang besar. Kemudian memasukkan benda yang mudah terbakar juga nggak bisa. Yang tadi minyak goreng bekas atau lemak yang dalam kuantiti banyak tidak disarankan. Kemudian masukin soda api karena itu juga nggak boleh. Pertama dia akan merusak pipa dan nggak boleh juga masuk ke dalam SingGuard. Nah kalaupun mau masukin benda-benda ataupun sabun yang untuk membersihkan sink itu aman banget selama material obatnya itu aman untuk sink stainless. Jadi kalau misalnya Mas Mbak mau bersihin sink, kalau misalnya sabunnya itu aman untuk sink stainless, udah pasti aman untuk SingGuard-nya. Kemudian sampah-sampah yang berserat tinggi juga kita nggak bisa. Sebenarnya bukannya nggak bisa, tapi tidak disarankan. Nah, nanti kalau yang berserat tinggi seperti daun pisang, kulit ketupat, itu nanti akan muter-muter aja Mas di dalam SingGuard-nya. Jadi nggak akan larut kedorong ke pipa pembuangan, dan dia akan muter-muter aja di dalam plat SingGuard-nya. Karena dia kan berserat panjang-panjang, dia tidak akan putus. Jadi kita saranin buang ke tong sampah aja. Kalaupun mau masukin ke SingGuard harus dipotong-potong terlebih dahulu gitu. Ini yang menarik dari paparan ini ya Mas Reza, jangan memasukkan soda api ya. Berarti nggak akan ada lagi tuh ya isu mengenai pipa macet gitu ya. Terus kita tuangin soda api gitu. Nah kalau misalnya Mbak kayak ada barang-barangnya kayak sendok atau ini nggak sengaja nih masuk gitu, nanti kita harus dibongkar kah SingGuard-nya atau gimana mekanismenya? Kalau misalnya kemasukan sendok, sumpit, nah itu nanti SingGuard-nya akan mati otomatis ya Mas. Kayak dia tuh udah ada safety-nya di bawah. Nah nanti ada tombol merah muncul di bawah SingGuard-nya menunjukkan bahwa SingGuard-nya mati otomatis. Nah nanti Mas Reza boleh ambil aja manual pakai tangan dari lubang sink-nya. Nah kalau SingGuard-nya mati, tangan masuk ke dalam tuh aman banget Mas. Nah kalau misalnya agak ragu ya, takut error, tapi selama ini nggak akan terjadi, itu boleh dicabut dulu aja colokan listriknya, kemudian boleh kita raba-raba untuk ambil sendoknya gitu. Oke. Dan langsung boleh dinyalain lagi SingGuard-nya, aman banget. Jadi nggak perlu kayak kalau nggak sengaja masukkan sendok, repot-repot panggil teknisi datang, itu nggak sih. Jadi bisa dilakuin sendiri di rumah. Nanti kita after instalasi ada sesi trainingnya juga Mas. Jadi sama user di rumah, sama Mbak atau Ibu di rumah yang mau pakai, nanti kita training cara pakainya, kemudian maintenance-nya juga kayak gimana untuk flashing-nya. Jadi kita meminimalisir kalau ada kendala yang terjadi gitu. Oke, mungkin tambahin sedikit ya Mbak Ulfa. Tadi kan di slide sebelumnya Mbak Ulfa udah sampaikan tentang warranty gitu ya, sama 2 tahun ya. Nah, tadi kan Mas Reza sampaikan kalau nggak sengaja gitu ya, kemasukan barang-barang yang mungkin sangat keras kayak tadi pisau atau misalnya sendok gitu, dan akhirnya mungkin merusak part dari SingGuard-nya gitu. Nah, itu apakah garansinya tetap masih bisa kita klaim gitu atau masih ada, atau bisa menghilangkan garansinya itu sendiri? Karena kan mungkin karena nggak sengaja atau apa gitu, Pak. Kalau misalnya dari human error nggak sengaja masukin, itu kita kasih contoh, misalnya biasa user nggak sengaja masukin tulang iga sapi gede banget, nah itu si SingGuard-nya berusaha untuk ngancurin tapi nggak kuat, nanti bagian atas SingGuard-nya dia akan pecah Pak. Jadi karena ada benturan dari tulang iga sapinya, dia tuh keras tapi agak lunak, jadi si SingGuard-nya berusaha untuk ngancurin. Nah nanti bagian atas SingGuard-nya ada namanya grinding chamber, dia akan pecah. Nah selama masih dalam masa garansi, itu spare part-nya akan kita cover 50%. Jadi walaupun itu kesalahan dari user, kita tetap cover 50% selama dalam masa garansi. Tapi kalau ternyata memang remote-nya error dari unitnya sendiri dan usernya bukan kesalahan dari user, kita covernya full, free, tidak dikenakan biaya apapun. Wah, menarik ini. Oke, kita lanjutkan Mbak Ulfa. Oke, nah ini hanya note aja, jadi jangan lupa untuk nyalain air saat menggunakan SingGuard, karena air ini media utama untuk ngalirin sampahnya. Kalau nggak ada air, sampahnya akan berada di dalam SingGuard aja, jadi kalau nggak ada air, gimana sampahnya akan mengalir gitu. Jadi baiknya dilakukan saat cuci piring biar bareng-bareng airnya nggak boros. Dan kalaupun mau terpisah, cuci piring dulu, baru masukin sampah. Nah, yang pasti harus selalu nyalain air duluan. Gitu.
Oke, ini maintenance-nya tadi juga udah di note, Pak. Kalau maintenance SingGuard kita ada 2, boleh di play videonya, Pak. Caranya. Nah, untuk flashing maintenance ini juga kita ada sesi trainingnya ya, Mas. Jadi, kalau misalnya takut salah, itu nggak akan, karena nanti after instalasi kita ada trainingnya. Kemudian kita juga bisa di-scan langsung kalau mau lihat cara penggunaan juga flashing maintenance-nya. Kemudian untuk servis besarnya, ini juga tadi udah dibahas, kalau kita bakal lakuin 6 bulan sekali, dan kalau misalnya Mas atau Mbak merasa saya pakainya jarang gitu, seminggu cuma sekali, nah itu bisa kita remind-nya 1 tahun sekali maksimal. Jadi paling cepat 6 bulan sekali, maksimal 1 tahun sekali. Nah ini juga akan kita yang bantu remind, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan kalau misalnya Mas atau Mbaknya tertarik untuk pakai SingGuard. Nah, udah pasti kita butuh colokan listrik di bawah sink. Jadi kalau misalnya rumah baru, boleh di-note tukang listriknya untuk sediain colokan listrik di bawah sink, cukup 1 aja. Kemudian kalau misalnya dapurnya udah existing, udah lama nggak ada colokan listrik, nah itu nanti saat instalasi, teknisi SingGuard bisa bantu untuk tarik listriknya dari sumber terdekat ya Pak. Contohnya seperti kulkas, kompor, ataupun dishwasher, kalau misalnya memang dishwashernya boleh di-sharing gitu. Nanti kita akan bantu, jadi dari listrik kelistrikan, air, pipa, dan pemasangannya itu dari kita semua, dan instalasinya juga free, tidak dikenakan biaya apapun. Gitu untuk colokan listrik. Kemudian, next Pak. Kita juga ada ketentuan khusus untuk lubang afur SingGuard-nya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa jika Mas Mbak tertarik pakai SingGuard, sink cuci piringnya harus berlubang bulat. Jadi kalau kotak tuh kita nggak bisa pasangin karena tidak kompatibel gitu. Jadi harus bulat. Dan minimalnya itu 3,5 inci atau kurang lebih 9 cm. Jadi kalau misalnya lebih besar tetap bisa, tapi kalau lebih kecil dari 9 cm itu nggak bisa. Kalau lebih besar kita ada konektor sinknya, ukurannya 14 cm, 16 sampai 18 cm tetap bisa. Kalau lebih kecil kita nggak bisa. Nah ini contoh sink konektornya, berukurannya macam-macam, 14, 14,5, 16, dan 18. Jadi kalau merasa udah terlanjur beli sink yang gede, sink Korea itu yang lubangnya agak besar, itu tetap bisa pakai SingGuard, kita bisa tambahin sink konektornya. Gitu. Tapi dari sisi material sinknya sendiri, mau itu metal, sekarang macam-macam ya Mbak ya. Ada yang metal, ada yang apa mungkin base ada seal granit, seal granit kayak gitu. Itu tidak terlalu bermasalah ya Mbak. Khususnya tidak. Apalagi masalah beban dari SingGuard-nya sendiri gitu ya. Iya, itu udah bisa, sangat bisa kami pastikan itu aman banget Pak. User kita pakai dari yang harganya relatif terjangkau sampai yang mahal itu aman. Jadi bahan materialnya apapun bisa, kecuali yang sink cuci piringnya tuh ditanam ya Pak, kayak keramik, terus afurnya ditanam tuh kita nggak bisa. Jadi afurnya nggak bisa dilepas, itu nggak bisa kita pasangin gitu. Nah, ini contoh cara lama buang sampah. Nah, sebenarnya aku di rumah juga kayak gini sih, sebelum pakai SingGuard. Kita buang sampahnya, kita kumpulin dulu nih, aku kumpulin. Nah, terus aku buang ke tong sampah. Nah, kalau pakai SingGuard, habis potong buah, langsung aja nyalain langsung air. Masuk ya? Iya, nyalain SingGuard-nya, aku masukin. Gitu. Boleh di next, Pak? Nah, ini pas Ufa udah pakai SingGuard, Ufa di rumah pakainya kayak gini. Langsung masukin aja. Pakai tangan, ini aman banget. Jadi kalau misalnya Mas Mbak juga agak takut nih, agak jijik gitu masukin sampahnya, boleh pakai sink stopper yang tadi dipakai untuk flushing maintenance gitu. Ya kurang lebih dari Ulfa sih itu untuk SingGuard-nya. Nanti boleh tanya-tanya kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, baik.
Mungkin Mas Reza, sebelum saya masuk ke segmen membacakan pertanyaan di kolom chat, ini udah banyak banget nih Mbak Ulfa pertanyaan di kolom chat. Mungkin Mas Reza ada yang mau ditambahkan? Kan itu tiap kali kan kita nyalain si SingGuard-nya itu buat ngancurin makanan. Nah, kira-kira tuh waktunya berapa lama ya buat menghancuran itu? Iya, kalau misalnya waktu untuk ngancurin sampahnya. Mm-mm. Nah, biasa tergantung sampahnya sih, Mas. Jadi kalau misalnya sampahnya kayak kulit jeruk aja, nah itu 10 detik itu udah hancur. Tapi kalau tulang ayam, nah itu biasa 15-20 detik baru hancur. Jadi tergantung sampahnya. Nah, SingGuard-nya ini mampu bertahan berapa lama? Nah, itu kurang lebih 5-10 menit. Jadi 5-10 menit pakai, terus kalau banyak banget gitu ya, biasanya resto tuh banyak banget, 10 menit masukin, terus kita hold dulu sebentar, baru nyalain lagi gitu. Nah, karena kan kita memang kapasitasnya rumah tangga. Nah, biasa rumah tangga tuh pakainya kurang lebih 1 cuci piring, sampahnya tuh sisa-sisa makan aja, tuh biasa 1-3 menit sih udah selesai. Jadi itu posisinya pada saat SingGuard-nya kita aktifin gitu ya, menggunakan yang tadi tombol wireless-nya itu berarti otomatis dia akan bergerak terus ya Mbak ya? Betul. Maksudnya dimatiin itu adalah tombol wireless-nya kita pencet lagi, ya. Jadi kayak TV. Kalau misalnya kita mau nyalain, pencet, mau matiin, pencet lagi. Oke. Nah, cara Masnya tahu ini sampahnya udah hancur belum sih gitu. Cara taunya itu dari suaranya paling. Kalau misalnya nggak ada sampah yang dihancurin, dia suaranya tuh silent. Kalau ada sampah yang lagi dihancurin, memang ada sedikit suaranya. Nah, kalau merasa suaranya udah nggak gitu keras nih, nah berarti itu udah hancur, udah larut. Nah, boleh dimatiin SingGuard-nya, kemudian matikan airnya, gitu. Oke, indikasinya berarti seperti itu ya. Simpel ya berarti Mas Reza ya. Nggak perlu harus ngecek-ngecek ke bawah-bawah ke kolom-kolom atau dicolok-colok ke layar. Mbak Ulfa di sini langsung bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan nih Mbak yang hadir hari ini. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama dari Pak Ferry Erwanto. Beliau menanyakan ada 2 pertanyaan nih Mbak Ulfa. Pertama, bagaimana kinerja produk ini mengurai secara mekanis saja atau perlu dilakukan pengisian bakteri pengurai secara berkala? Oke. Ini langsung jawab berarti ya? Ya, satu-satu dulu Mbak. Oke, kalau SingGuard sendiri ini sistem kerjanya seperti tadi bisa dilihat bahwa kita pakai plat yang berputar secara gaya sentrifugal ya, Pak. Jadi kurang lebih sebenarnya kita cara kerjanya mirip seperti blender. Cuman kita nggak pakai pisau, kita pakai plat. Jadi yang tajam itu adalah pinggirnya, dinding dari SingGuard-nya. Nah, jadi mekanisme cara kerjanya itu platnya akan berputar, kemudian sampahnya akan terparut oleh pinggir atau dinding SingGuard-nya, kemudian langsung mengalir ke pipa pembuangan. Dan kemudian tidak ada treatment khusus di SingGuard-nya, hanya perlu flushing maintenance dan juga maintenance service besar tiap 6 bulan sekali. Oke, jadi memang cara penguraian atau penghancurannya secara mekanis ya Mbak ya, nggak perlu ada tambahan bakteri pengurai. Iya, jadi hanya sampahnya aja, nggak perlu tambahan apapun. Oke, itu pertanyaan pertama dari Pak Ferry. Dan pertanyaan kedua, produk ini apa sudah diproduksi secara lokal? Dan bagaimana dengan jaminan purna jualnya, Mbak? Dan sorry, terputus-putus. Oke, baik, mungkin saya ulang. Apakah produk ini sudah diproduksi secara lokal dan bagaimana dengan jaminan purna jualnya, after sales-nya, Mbak? Dan untuk instalasi apa diperlukan aplikator khusus? Nah, mungkin dari produksi dulu, ini apakah sudah diproduksi lokal atau belum, Mbak? Sebenarnya kita masih import dari luar, tapi kita pakai teknologi Amerika. Kemudian yang pasti free instalasi, maksudnya kita bisa instalasiin, kita bisa bantu. Kemudian untuk after sale service-nya sendiri, kita bisa dicari dimanapun. Kalau misalnya ada kendala ataupun tiba-tiba SingGuard-nya, terus SingGuard saya tiba-tiba mati, nah itu kita untuk after sale service-nya kita bisa dihubungin di website www.singguard.com, langsung kontak aja customer service-nya, kita langsung bisa bantu segera. Kemudian kita after sale service-nya kita maintain SingGuard dan user-nya. Kita selalu remind tiap bulan untuk lakukan flushing maintenance. Jadi kita bisa pastikan user dan SingGuard-nya itu akan selalu aman dan nyaman saat dipakai. Jadi seperti itu Pak Ferry jawabannya. Jadi untuk
untuk aplikator ini memang langsung dari Singgart ya Mbak. Betul. Ya, jadi dan untuk purna jualnya juga aman, warranty 2 tahun dan akan selalu dipantau oleh tim Singgart. Betul. Itu ya Mbak ya. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya Pak Ferry. Kita tinggal masuk saja ke dalam katalog Pro dan klik sign in. Nah, nanti pada saat sign in, halaman pertama yang akan ditemukan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian itu adalah halaman brand news namanya. Jadi halaman brand news itu halaman di mana kita pertama kali masuk atau sign in ke dalam platform digital katalog Pro ini. Jadi halaman pertama kita akan menemukan berbagai macam informasi tentang produk-produk atau teman-teman vendor material yang sudah mempunyai halaman di dalam katalog Pro gitu ya. Jadi seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau ada di sebuah LinkedIn gitu. Nah, di sini akan terinformasikan update-update dari setiap brand-brand atau teman-teman yang sudah mempunyai halaman di katalog Pro gitu. Dan seperti yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ketahui, katalog Pro ini kita platform digital yang berfungsi untuk membantu dan mendapatkan informasi tentang spesifikasi produk-produk material building. Jadi kita sudah mengklasifikasikan produk material building itu menjadi 3 pekerjaan konsumsi. Jadi untuk produk arsitek interior, sipil sampai dengan MEP gitu ya. Dan yang menarik itu tidak hanya bisa mendapatkan informasinya, tapi sebagai desainer atau sebagai owner sebuah project kita harus tahu produknya atau merekomendasikan materialnya. Jadi kita bisa ambil data spesifikasinya dengan cara masuk ke salah satu kategori yang kita inginkan, misalnya kitchen appliances. Nanti akan terkumpul berbagai macam brand-brand seperti Singgart ini. Nah, ini adalah halaman Singgart yang kita bisa tahu Singgart itu dari mana, produknya apa aja, PIC-nya siapa, kalau misalnya kita ingin hubungi gitu ya. Dan kita bisa ambil datanya dan membuat sebuah dokumen rekomendasian gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan bisa tahu ini produk apa, spesifikasi seperti apa, dan aplikasi seperti apa gitu. Saat ini katalog Pro mempunyai feature baru, yaitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan harga yang menarik, dan di sini intinya katalog Pro sudah menyediakan beberapa material-material yang sudah didapatkan secara langsung gitu ya, dengan feature promo atau RFQ gitu. Sesudah kita login menggunakan akun email yang telah kita daftarkan, ini halaman pertama yang kita dapatkan. Di halaman pertama ini kita akan scroll ke bawah. Di sini kita terdapat ada 3 yang telah di-highlight, yaitu promo, RFQ, dan order list. Namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu promo dan apa itu RFQ. Di sini kita akan klik halaman promo. Bapak Ibu di sini akan mendapatkan beraneka ragam material building yang Bapak Ibu bisa langsung belanja secara langsung di katalog Pro. Jadi Bapak Ibu apabila memang ada kebutuhan di awal tahun renovasi rumah, membangun rumah, atau sedang membangun proyek di mana memang apabila sesuai dengan kebutuhan spesifikasinya, maka Bapak Ibu bisa langsung belanja secara langsung. Terlebih dari itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, produk-produk yang ada di halaman promo ini yaitu langsung berasal dari prinsipal masing-masing produk, sehingga kualitas akan terjaga dan sangat 100% original dari masing-masing prinsipal. Tentunya di produk of the week di sini kita bisa langsung berbelanja produk Singgart Bapak Ibu. Jadi kita tinggal search di sini Singgart. Jadi kita masuk ke brand dan kita masuk ke Singgart. Di sini Bapak Ibu yang sudah disampaikan Mas Bayu memang muncul di halaman utamanya itu Singgart. Nanti kita klik di halaman promo. Setelah itu di halaman promo di sini ada 2 produk unggulan dari Singgart yang Bapak Ibu bisa dapatkan secara langsung. Jadi saya akan contohkan bagaimana caranya. Kita akan klik produk Singgart, yaitu Singgart Food Waster Disposer Premium Series. Ini produk yang Bapak Ibu bisa belanja secara langsung dengan tombol button beli. Bapak Ibu tinggal klik button beli dan isi alamat pengiriman. Setelah itu Bapak Ibu bisa lanjutkan ke menu pembayaran dan pilih metode pembayaran Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Sangat simpel kan Bapak Ibu? Selain itu di halaman promo kita juga ada halaman RFQ. Nah, apa sih halaman RFQ itu? Nah, halaman RFQ ini Bapak Ibu apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan produknya di halaman promo, atau produknya beraneka ragam yang sesuai dengan keinginan, atau jumlah kuantitinya sangat banyak atau volumenya sangat luas,
maka Bapak Ibu bisa request di halaman RFQ ini. Jadi ini halaman request for quotation, sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal isi dan melengkapi tujuan pengiriman. Apabila memang ada proyeknya, Bapak Ibu tinggal isi dan melengkapi semuanya di sini. Setelah itu Bapak Ibu bisa apabila ada catatan, dan di sini ada isi table yang memungkinkan Bapak Ibu bisa merequest semua material building Bapak Ibu butuhkan. Karena di katalog Pro sendiri ada hampir 800 brand dari 20.000 produk yang Bapak Ibu bisa isi di dalam tabel ini. Jadi saya bisa mencontohkan, misalnya kita membutuhkan singgat, kita bisa Etrol, kita bisa untuk tiles, kita bisa Indogress dan lainnya. Setelah itu Bapak Ibu klik send RFQ di sebelah kanan button, dan ini akan langsung terhubung dan terkirim oleh tim kami, sehingga kami akan membantu melengkapi semua kebutuhan Bapak Ibu. Tidak hanya promo dan RFQ Bapak Ibu, di sini ada tombol button praktis, simple, dan sangat membantu Bapak Ibu. Jadi di sebelah kanan Bapak Ibu bisa di sini lihat dan kita simak baik-baik. Di sini ada tombol button WhatsApp. Kita akan klik tombol button WhatsApp ini, setelah itu lanjutkan ke chat, maka Bapak Ibu akan terhubung dengan tim profesional kami, sehingga tim kami akan membantu segala kebutuhan material building Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu apabila mau belanja dengan hemat serta harga promo, ingat katalog Pro ada 3 tipe atau 3 cara pembelian yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, yaitu dengan WhatsApp di katalog Pro di 08 222 000 1678, atau bisa belanja secara langsung dengan harga promo di katalogpro.co.id/promo, atau kita bisa request for quotation untuk kebutuhan proyek Bapak Ibu di katalogpro.co.id/rfq. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ada di sini maupun pengguna katalog Pro lainnya yang ada di manapun. Semoga ini memudahkan Bapak Ibu untuk kebutuhan material building Bapak Ibu sekalian. Ingat katalog Pro, harga hemat, belanja promo, ya katalog Pro. 3. GoPro with Katalog Pro. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bayu, Pak Reza, Pak Prima, dan semuanya.